Shalom pemirsa, kita bersyukur kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan tugas hidup ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan, sebagai alatnya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang di dalam lingkungan kita. Saat ini mari kita melihat satu bagian di dalam firman Tuhan, apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus share atau bagikan kepada Korintus atau jemaat di Korintus. Paulus mengatakan demikian di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-1. Kami adalah hamba-hamba Kristus yang kepada kami dipercayakan rahasia Allah. Itu luar biasa. Hamba tapi dipercayakan rahasia Allah. Nah, tema kita saat ini adalah apakah kita siap untuk dipakai? Untuk orang menjadi satu pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan, yang pertama dia harus tahu tentang jati dirinya. Keberadaan dirinya, jati diri ini keutuhan dirinya. Dia perlu mengetahui. Dan melalui ayat-ayat yang Paulus tulis di Korintus, kita melihat bahwa Paulus memunculkan jati diri seorang yang siap dipakai oleh Tuhan. Yang pertama dia gunakan kata hamba-hamba. Hamba-hamba ini di dalam bahasa Yunaninya huperetas. Bukan doulos. Huperetas ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai pendayung perahu tapi level yang paling bawah. Ya, jadi kalau mati duluan. Ada level kedua, ada level ketiga, tapi ini level yang paling bawah. Dan dia hanya melakukan sesuai perintah. Kalau ada komando yang bilang kanan, kanan, dan yang kanan, kiri, kiri, dayung, dayung. Jadi melakukan hanya sesuai perintah. Itu jati diri pertama yang dimunculkan oleh Paulus. Maksudnya apa? Sebagai anak Tuhan, kita ini hanya melakukan. Kita nggak punya hak untuk pengen kemana semau-maunya kita. Jadi kita berada, kita tahu jati diri kita, dan kalau kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita ini tahu bahwa kita hanya melakukan apa yang dikomandokan, apa yang diberikan perintah. Kita nggak lakukan semau maunya. Itu huperetas. Dan ada jati diri yang kedua. Paulus memunculkannya sebagai utusan-utusan Kristus. Presbeumen. Itu di dalam bahasa Gerikanya berbicara tentang utusan. Jadi dikatakan kalau kaisar mau mengumumkan sesuatu, ada orang-orang yang membawa satu maklumat raja. Dan biasanya kalau dia mau mengumpulkan rakyat, dia pakai satu kentongan gitu, dikentong, dipukul, bertalu-talu, dan akhirnya orang kumpul. Setelah kumpul, dia bacakan itu. Nah, itu utusan. Maksudnya apa? Sebagai orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, harus mengerti bahwa kita pun perlu bangga. Bukan jadi huperetas saja. Jati dirinya ada dua. Huperetas di dalam satu sikap, kita melakukan apa saja buat Tuhan, apa yang diperintahkan. Tapi yang kedua, kita sebagai utusan, dalam bahasa Inggrisnya ambasador, yang membawa rahasia, disampaikan kepada orang-orang apa yang Allah ingin sampaikan. Ya, pembawa maklumat raja itu dia menyampaikan atas nama raja kepada rakyat yang datang, yang berkumpul. Wow, jadi luar biasa. Jadi ada dua. Yang satu kita sebagai pekerja yang terus bekerja, siap selalu melakukan ketika disuruh, apapun juga yang diperintahkan. Yang kedua, kita punya kebanggaan bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah, dan kita bisa memberikan maklumat ini kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itulah kita akan dipakai oleh Tuhan. Untuk itulah orang-orang itu siap dipakai oleh Tuhan. Tapi temui dulu jati diri. Bangun dulu jati diri di dalam diri kita. Tempatkan diri kita sebagai orang-orang yang selalu siap. Ya Tuhan, aku mau lakukan, aku melakukan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita betul-betul sadar bahwa kita adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.